Mengetahui semuanya, semuanya bisa yang Dia dah minta kopi nih. yuk, udah nih, patenya udah buat. Ya, tapi kan kamu tahu tak tangan aku sih. Itu lali film lain. Jadi tadi yo ro tak. Iya, rom sini kono kan enak tulisan ning metune piye. Shalom Bu Dodi. Ya, salam. Masih bingung ini. Loh ya Dengan suara. Halo. Iya, Pak. Salam, selamat sore Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat malam Pak, maaf. Ora to petang bilang. Sore bilang petang. Kok mengecil sih? Kok menghilang? Dikecilkan deh. Bisa dimulai apa belum Bu? Bunur. Kadoan kok ora? Aku dimulai Bu Ani. Oh ya, terima kasih. Shalom, selamat malam, puji nama Tuhan. Pagi yang penuh, malam yang penuh dengan berkat, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Ku kagum akan Engkau. Efek. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Pakai Pak Teo. Sungguh indah untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu dalam tak tersambung, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita ulang pujian ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi angkat suaramu, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya Yesus. Syukur. Haleluya Yesus. Syukur. Haleluya. Siaina dalamai sana dalamana ya dalamai se. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami naikkan sembah kami Yesus. Sinai dalam mana ya se, haleluya Yesus Tuhan. Kinai dalam mana, saina dalam mana ya se, haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tuhan ya dalam mana insana dalam mana ya dalam malamu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Segala pujian hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu, kemurahan-Mu yang berlimpah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul melalui via online ya Bapa. Ibadah malam hari ini kami yakin dan percaya damai-Mu Bapa, sukacita-Mu sudah ada dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Biarlah sukacita-Mu ya Bapa mengalir dalam setiap keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa, dan kami mau
menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan pada malam hari ini. Dan kami mau alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kau Allahku yang adil. Ini lagu lama ya. Kita sedikit bernostalgia. Haleluya. Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita ulang pujian ini dari awal. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Sekali lagi, Kau Allahku yang adil, Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Allah Bapa kita. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kau yang terindah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Di dalam Engkau semuanya menjadi luar biasa. Di dalam Engkau semuanya menjadi indah Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Dia yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku
cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan sekali lagi, Dia yang terindah dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Tuhan Allah yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, segala lidah telah mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Waktu dan tempat kami berikan pada penyanyi. Ya aku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Silakan Pak Darminto. Shalom. Terima kasih, kami mohon Pak Sarjono untuk doa firman Tuhan.
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Demikianlah apa yang kami telah pujikan, kami sembah kepadamu biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyukakan hati-Mu senantiasa ya Tuhan. Kami berserah kepadamu, Tuhan, Kau memberkati acara ibadah pada malam hari ini. Kau campur tangan selalu memberkati. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapan-Mu nyata bagi hamba-Mu dan Tuhan memberkati apa yang disampaikan senantiasa datang dari hati-Mu ya Tuhan. Dan memberkati kami semuanya yang mengikuti Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu firman-Mu memberkati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Masih semangat? Semangat terus. Masih semangat? Semangat terus. Haleluya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kami mengucap syukur atas kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk melayani renungan firman Tuhan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, saya akan memberikan dua hal penekanan bahwa semua orang berdosa. Oleh anugerah dari Tuhan kita sama-sama diselamatkan. Amin. Amin. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berikan judul nasihat-nasihat yang bijaksana. Nasihat-nasihat yang bijaksana. Nyala. Di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Kami mohon untuk salah satu untuk membacakan di Mazmur 32 ayat yang ke-8. Salah satu. Rapodo. Ini salah. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Ya, ini. Mazmur 32 ayat 8. Kata Tuhan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Engkau akan kubimbing dan kunasihati. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bahwa firman Tuhan pada malam hari ini kita perlu nasihat. Raja Salomo, Ibu sekalian, adalah terkenal raja yang ingatnya besar. Tetapi Raja Salomo butuh nasihat di dalam menghadapi peperangan. Yaitu melakukan suatu peperangan agar memperoleh kemenangan sehingga Raja Salomo memerlukan nasihat. Dan nasihat itu tidak satu atau dua orang, yaitu banyak orang, lebih dari 3. Seorang Kapolri juga membutuhkan nasihat, banyak nasihatnya lebih dari 4. Kemudian Presiden juga membutuhkan nasihat. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kita juga butuh nasihat. Kita mempunyai seorang penasihat yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini nasihat yang bijaksana itu yang bagaimana. Saya akan membagi 2 nasihat. 2 nasihat ini mempunyai ciri-ciri masing-masing. Yang pertama, nasihat yang salah. Kemudian yang kedua, nasihat yang benar. Nasihat yang salah
ciri-cirinya tidak melibatkan firman Allah. Yang kedua, bukan berasal dari Allah. Yang ketiga, tidak mempunyai iman. Itu ciri-ciri nasihat yang salah. Kemudian nasihat yang benar, ciri-cirinya melibatkan firman Allah. Yang kedua, berasal dari Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Allah tentang nasihat yang melibatkan firman. Nasihat yang melibatkan firman. Saya akan menyampaikan di dalam firman Allah yang melibatkan firman, nasihat yang melibatkan firman yaitu Galatia 6 ayat yang ke-10 ini adalah firman emas saya, ayat emas saya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Pada waktu itu saya ingat firman ini disampaikan oleh almarhum Ibu Gembala, yaitu ketika persekutuan rumah tangga di tempatnya Bu Sukiar. Firman ini sangat dalam sekali. Saya masih harus belajar melalui firman ini. Di dalam Galatia 6 ayat 10 yang berbunyi demikian Bapak Ibu. Berbuatlah baik kepada semua orang, terlebih kepada saudaramu yang seiman. Saya ulangi, berbuat baiklah kepada semua orang. Semua orang itu tanpa terkecuali, tidak pandang bulu. Dan di ayat berikutnya, terlebih kepada saudaramu yang seiman. Di dalam hal ini, berbuat baik itu bukan berbentuk barang atau uang. Bukan berbentuk pemberian barang atau uang. Tetapi apabila kita diberkati yang lebih atau mempunyai kekayaan yang lebih, itu alangkah baiknya kita berbuat baik dengan memberikan sesuatu barang atau uang. Dalam hal ini berbuat baik itu bentuknya banyak sekali. Kalau di dalam tokoh Alkitab yaitu Yusuf, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa Bapak Ibu lihat yaitu di Kejadian 13, di Kejadian 37 dan seterusnya. Yusuf adalah anak yang paling yaitu dikasih oleh ayahnya di antara saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudara itu sangat benci kepada Yusuf. Sehingga dengan polosnya Yusuf ini menyampaikan impiannya kepada saudara-saudaranya. Maka lebih bencilah saudaranya kepada Yusuf. Sampai Yusuf ini yaitu dijual sebagai budak. Tetapi karena Yusuf ini adalah hubungannya dengan Tuhan sangat intim, sehingga Yusuf ini diberkatilah Yusuf ini. Ketika dibuang sebagai budak dijual di Mesir, Yusuf tetap yaitu bekerja dengan baik. Yusuf tetap menjalankan apa yang mereka alami saat itu. Sampai yaitu orang nomor 2 di Mesir, Raja Firaun ini mengetahui bahwa Yusuf dengan menjalankan sebagai budak dengan pekerjaannya dijalankan dengan baik, sehingga Raja Firaun ini akhirnya mempercayakan kepada Yusuf untuk yaitu memberi semua rumah, semua kekayaannya termasuk ladangnya. Sehingga pada waktu itu Yusuf memimpin Mesir. Sehingga Yusuf memimpin Mesir karena Yusuf adalah hubungan intimnya kepada Tuhan terus-menerus, sehingga diberkatilah Yusuf sampai ladangnya ini di antara
sekitarnya itu tidak berhasil untuk menanam ladang, tetapi Yusuf ini berhasil ladangnya menghasilkan gandum. Di sekitar di situ terjadilah suatu kelaparan yang panjang. Terjadi kelaparan yang panjang. Tetapi Yusuf ketika saudara-saudaranya ini mengalami kelaparan, tahu kalau di Mesir ada gandum, maka saudara-saudara dan ayah ini berangkat ke Mesir untuk agar bisa makan. Ini membawa hasil ternak untuk ditukarkan agar memperoleh gandum. Yusuf pada waktu itu tahu kalau itu saudaranya dan ayahnya, tetapi saudaranya tidak tahu kalau itu Yusuf. Dengan bencinya saudara-saudara ke Yusuf, tetapi Yusuf tidak melakukan atau tidak berbuat seperti saudaranya. Bahkan Yusuf tetap yaitu mengasihi saudara-saudaranya. Sehingga ketika saudara-saudara ini membutuhkan gandum agar dia bisa bertahan hidup, maka Yusuflah yang menolong saudara-saudaranya sampai kepada ayahnya untuk tinggal di Mesir dan segala kebutuhannya dicukupi oleh Yusuf. Ini suatu contoh, yaitu perbuatan baik. Ketika kita dibenci orang, kita tetap harus mengampuni dan memberkati. Makanya di ayat ini, berbuatlah baik kepada semua orang ini tanpa terkecuali, termasuk anak kepada orang tua, kemudian orang yang menyakiti kita, itu juga semuanya tanpa terkecuali. Itu suatu contoh perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu bukan merupakan pemberian berupa materi. Contoh lagi Bapak Ibu, perbuatan baik. Ini maaf ya, contoh saja Bu Febi atau Bu Yona kan menjadi keluarga baru dari Pak Sarjono. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Bu Febi maaf, ini hanya contoh. Saya memberikan gambaran contoh perbuatan baik itu seperti ini. Tentunya Bu Febi menjadi keluarga baru di keluarga Pak Sarjono. Orang-orang di sekitar Perumahan Harmoni sudah mengenal semua kepada Pak Sarjono dan Bu Sarjono, karena Bu Sarjono juga usaha catering dan Pak Sarjono juga buka kafe Pak John. Sehingga orang-orang di sekitar situ semuanya banyak yang mengenal dengan Pak John dan Bu Sarjono. Tetapi Bu Febi ini sebagian besar belum dikenal oleh orang sekitar situ. Ketika Bu Febi pulang dari kantor menuju rumah yang ada di Perumahan Harmoni, Bu Febi naik sepeda motor. Di situ ada pos penjagaan. Kemudian Bu Febi berhenti di situ sambil melepas maskernya. Bu Febi melepas masker ini tujuannya biar orang-orang di situ mengenal Bu Febi. Dengan kaca helmnya juga ditarik ke atas agar wajahnya juga kelihatan. Akhirnya Pak Satpam di situ menanyakan, cari siapa Bu? Jawabnya Bu Febi, mau pulang Pak. Loh, mana rumahnya? Saya menantunya Pak Sarjono Pak. Oh, menantunya Pak Sarjono. Iya Pak. Ya silakan Bu, terima kasih Pak, monggo. Bu Febi terus menyapa petugas yang jaga di situ. Dilanjutkan Bu Febi menjalankan perjalanannya dengan naik sepeda motor pelan-pelan. Pada gang yang tepat menuju rumahnya Pak Sarjono, di situ kalau jam 5-6 itu kan banyak orang Bapak Ibu ya. Banyak orang, biasanya di perumahan itu ada yang siram-siram tanaman atau bunganya, ada yang duduk-duduk. Akhirnya Bu Febi ini terus menjalankan pulang ke rumahnya Bu Sarjono. Bu Febi dengan ada, yaitu orang-orang di perumahan itu banyak yang ada di
rumah atau di depan rumah Bu Febi mengganggu atau menyapa setiap orang yang berdiri di situ. Mari Pak, monggo Bu. Ya nggih, jeng, biasanya seperti itu. Terus Bapak Ibu, terus Bu Febi terus menyapa setiap orang yang ada di depan. Sehingga sampailah di rumah Pak Sarjono. Ketika Bu Febi sampai di rumah Pak Sarjono, banyak orang yang tanya, mungkin itu tadi siapa toh Bu? Niku enten toh jeng, begitu. Akhirnya ada yang tahu, karena yang tahu itu pernah beli catering di tempatnya Bu Sarjono. Itu anu Bu, menika menantunipun Pak Sarjono, Bu Sarjono. Apa komentarnya dari ibu-ibu tadi berat? Pasti begini. Oh, anu nggih jeng, tiyangipun ramah nggih, japyak. Pasti seperti itu Bapak Ibu. Betul? Pasti komentarnya seperti itu. Itulah bentuk perbuatan baik. Itu kelihatannya sepele Bapak Ibu. Tetapi kita itu kadangkala egois. Ketika ada orang di depan, kadangkala kita tidak mau menyapa atau menegur. Saya pengalaman istri saya, ketika saya mau berangkat ke gereja, biasanya saya akan di depan Bapak Ibu. Di depan kaca pasti saya buka. Saya punya keluarga keponakan yang di jalan menuju dari rumah Bu Wiji menuju ke gereja. Ketika mau sampai di tempat keponakan saya, istri saya bilang, Mas, anu saponen Mas Aru-Aruono. Ketika sampai di depan, saya tidak jadi menyapa, Bapak Ibu. Istri saya marah dengan saya. Wong kon ngaru-ngarui ngene kok ya moh. Sampean lho Mas, ngaru-ngarui ora kelangan derajat karo pangkat. Dengan pengalaman seperti itu, Bapak Ibu, ketika saya masuk gang 6 menuju ke gereja, sekarang kalau ada orang berdiri, saya pasti menyapa dengan suara yang keras. Monggo Pak, monggo Bu, begitu. Itulah bentuk, yaitu perbuatan baik. Itu adalah bentuk perbuatan baik. Kemudian bentuk perbuatan baik yang memberikan sesuatu barang atau uang. Bentuk pemberian baik yang berbentuk barang atau uang. Kita biasanya kalau ke tempatnya Bu Wiji ya, ke tempatnya Bu Wiji itu pasti pertama yang disambut yaitu kopi hangat, betul? Betul Pak John? Ketika kita ke tempatnya Bu Wiji kan pasti disambut dengan 1 gelas kopi hangat. Itu pasti. Kemudian kalau kita biasa menunggu jemputan, pasti posnya di tempatnya Bu Wiji. Ketika datang di sana, pasti Bu Wiji itu mengeluarkan plastik yang berisi permen. Itu diberikan kepada mereka yang menunggu di situ. Pasti itu Bu Wiji pasti siap permen 1, plastik itu pasti diberikan. Dikasih 2, dikasih 3, dikasih 4. Baik Bapak Ibu sekalian, perbuatan baik yang berbentuk barang ini kita akan melihat di dalam, tapi hanya nanti dipelajari saja. Nanti setelah firman ini dipelajari saya akan membahas pemberian berupa barang atau sesuatu ini, yaitu di dalam Filipi pasal 4 ayat 14 sampai 17. Nanti dipelajari saja setelah selesai ibadah ini. Di dalam Filipi 4 pasal 14 sampai 17 ini Bapak Ibu, ini ada sesuatu rahasia yang sangat luar biasa. Di sini seorang Paulus yaitu memberitakan Injil di Tesalonika. Memberitakan Injil di Tesalonika.
Saulus ini adalah orangnya suka mandiri hidupnya. Jadi Saulus ini orangnya suka mandiri. Dan dia berharapnya kepada Tuhan begitu luar biasa. Jadi imannya kokoh seorang Paulus ini. Ketika jemaat yang ada di Filipi memberi bantuan kepada Paulus, yaitu ketika jemaat di Filipi ini memberikan bantuan kepada Paulus berupa bantuan untuk hidup Paulus di sana. Tadi Paulus sudah orangnya mandiri dan berharapnya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Kalau kita terjemahkan di dalam kehidupan kita, Bapak, suatu contoh, Pak Sarjono itu sudah istilahnya sudah hidup sendiri, cukup, tuku cukup. Tetapi ada keluarganya yang dari kampung, dari besok datang untuk memberi sesuatu, entah itu berupa tanaman yang ada di kebunnya diberikan kepada Pak Sarjono. Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, sudah tidak membutuhkan apa-apa karena dia sudah mampu untuk membiayai. Tetapi Paulus ini tetap mengapresiasi jemaat yang ada di Filipi. Jadi Paulus ini tetap menghargai pemberian dari jemaat yang di Filipi. Tetapi Paulus ini tidak memberi atau menghargai dengan ucapan terima kasih, bukan dari pemberiannya. Mengucapkan terima kasihnya dari perhatiannya jemaat yang ada di Filipi kepada Paulus. Itulah yang diajarkan kepada saya dan saudara. Suatu gambaran kehidupan kita sehari-hari. Antara suami dan istri. Ketika suami akan berangkat bekerja, seorang istri ini jam 5 pagi sudah ribut, Bapak Ibu, sudah ribut, yaitu menyetrikakan baju kerjanya, kemudian menyiapkan segala sesuatunya, dan mungkin menyediakan kopi panas. Nah, ketika itu, apakah seorang suami ini itu sudah tugas istri, itu sudah kewajiban tugas istri? Paulus ini memberikan nasihat kepada saya dan saudara, khususnya suami dan istri, mungkin anak dengan orang tua. Paulus tahu bahwa itu tugas istri, kewajiban istri. Tetapi, jadi suami ini tahu itu tugas dari istri. Tetapi suami ini tetap memberikan penghargaan atau mengapresiasi apa yang telah dilakukan seorang istri. Suami bilang apa kepada istri? Terima kasih, Ma, I love you ya, gitu. I love you ya, Ma. Setidaknya kita juga harus seperti itu. Apakah seorang istri tahu ketika suaminya akan berangkat kerja hanya biasa-biasa saja? Inilah Bapak Ibu yang harus kita terima. Jadi Paulus itu menasihatkan kepada kita antara suami dengan istri. Apapun yang dilakukan istri ataupun apapun yang dilakukan suami itu hanya kelihatannya hanya sepele ya. Diharapkan seorang istri tetap yaitu memberikan paling tidak mengucapkan terima kasih kepada suami atau istri. Sebaiknya istri juga demikian. Ketika kita diberi uang belanja kepada suami, apakah itu sudah kewajiban seorang suami untuk memberikan uang belanja kepada istri? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Setidaknya seorang istri juga harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak ya, I love you Pak ya. Itulah yang diharapkan oleh Paulus. Contoh lagi Bapak Ibu sekalian, ketika suami bekerja di luar kota,
ketika suami di luar bekerja di luar kota, apakah seorang istri pernah menelpon suami menanyakan keadaannya ketika siang? Halo Pak, gimana kamu sudah makan siang? Apakah itu istri pernah melakukan itu? Apakah suami ketika istrinya menelpon menanyakan hal seperti itu, suami marah-marah, mengapa kok mengganggu orang bekerja? Apakah seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Yang diajarkan oleh Paulus itu adalah antara istri dan suami. Ketika suami bekerja di luar kota, paling tidak ada perhatian, yaitu menanyakan keadaannya. Ini yang saya sering dengar Bu Ani Teguh ini, Bapak Ibu. Sering nelponi Pak Teguh, tanya bagaimana Pak pekerjaannya di sana. Inilah yang diharapkan antara istri dan suami. Jadi tidak dibiarkan, tidak pernah menghubungi. Satu contoh ini saya pernah ditegur istri saya atau istilahnya dileh nih ya Bapak Ibu. Ketika istri saya dan Pak Sarjono atau pernah ikut ngikuti ngiring nih, siapa itu yang gang 6 itu siapa namanya, ke daerah jauh itu Pak Sarjono itu sering tanya, "Ima sudah makan atau belum, gimana keadaannya?" Saya sama sekali tidak pernah menghubungi istri saya. Contohnya itu Bapak Ibu, ketika kita jauh dari kita bekerja ataupun pergi, paling tidak kita harus ada komunikasi. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Kemudian contoh lagi Bapak Ibu, mungkin banyak yang kerja di kantor, ya di kantor-kantor. Ketika istirahat itu ada waktu, biasanya istirahat jam 12 sampai jam 2. Biasanya seperti itu. Saya minta suami-suami atau istri-istri yang bekerja di kantor, kalau ada teman atau bos saudara, yaitu mengajak makan siang, stop Bapak Ibu. Jangan dilakukan. Karena Bapak Ibu adalah sudah tahu firman Tuhan. Karena apa? Ini adalah celah iblis untuk merusak rumah tangga Bapak dan Ibu sekalian. Harus berani. Jadi Bapak Ibu harus berani menolak apapun alasannya. Kalau ini dilakukan terus-menerus nantinya akan merusak rumah tangga kita. Biasanya kalau ini dilakukan Bapak Ibu nyaman, merasa nyaman, yaitu diajak ke rumah makan oleh teman saku kantor pada waktu istirahat makan siang, kita biasanya enjoy, merasa nyaman, kita lupa keluarga yang ada di rumah, bahwa anak juga butuh perhatian orang tua paling tidak. Kalau kita sebagai pekerja yang sibuk, paling tidak kalau kita kerjanya hanya di wilayah Kediri, ya kita diusahakan pulang untuk makan siang di rumah, sehingga kita bisa makan siang dengan suami, bisa yaitu memberikan kasih kepada anak kita, karena anak kita kurang perhatian kalau ditinggal kerja, paling tidak kita harus menyempatkan untuk pulang makan siang bersama keluarga. Ini yang diharapkan oleh Paulus. Jadi kalau kita terapkan di kehidupan kita, rumah tangga kita, paling tidak antara suami dan istri itu harus ada komunikasi. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampai di sini ya, ini betul, tanyakan kepada istri saya nanti, Mbak Retno. Saya itu ditanya, itu sudah 1 tahun ini, Mas sampai ini cinta karo aku enggak tahu. Saya apa? Saya enggak bisa jawab, Bapak Ibu. Betul. Ketika saya ditanya, saya hanya tertawa saja. Terus berkali-kali sampai sekarang saya belum bisa menjawab.
ketika istri saya tanya betul, ini tanyakan besok kepada Mbak Retno, Mas sampai ini cinta karo aku pogak toh? Itu saya tidak bisa jawabannya, tertawa Bapak Ibu, tertawa. Terus ketika saya membaca di Filipi ini Bapak Ibu, saya ditemplak bahwa seorang istri atau suami itu butuh kata cinta Bapak Ibu, paling tidak perhatian. Apakah kita pernah ketika istri berdandan, Ma, kamu hari ini kok cantik toh Ma, I love you, begitu pernah Bu? Coba bapak-bapak pernah kepada istri demikian? Ketika istrimu berdandan, kemudian suami mengatakan, Ma, kamu hari ini kok cantik toh Ma, I love you, pernah bapak-bapak? Itulah yang harus keluar dari perkataan seorang suami yang diharapkan Paulus seperti itu. Itu contoh gambaran-gambaran di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika hari ulang tahunnya istri kita, apakah seorang suami tahu? Nah ini yang harus kita harapkan. Suami-suami atau istri-istri, apakah tahu ulang tahunnya suaminya? Nah, pernah kan seorang suami mengucapkan selamat ulang tahun Ma? Suatu contoh Bapak gambaran lagi. Ketika suami pulang dari kantor, ingat bahwa hari ini atau besok itu ulang tahunnya istrinya. Suaminya mampir ke sebuah toko, membeli yaitu pensil alis mata untuk hadiah ulang tahun istrinya. Seorang suami sudah disiapkan dari ketika mau pulang ke rumah, paling tidak yaitu ketika istrinya ada mengucapkan selamat ulang tahun Ma, Tuhan memberkati. Ini ada hadiah Ma. Jangan dilihat hadiahnya. Ketika seorang suami memberikan hadiah seperti itu, apakah istri sudah pernah menyampaikan kata terima kasih Pak? I love you Pak, begitu? Pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah yang diajarkan oleh Paulus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan akhir dari tujuan Paulus kepada jemaat di Filipi, kepada saya dan saudara. Tujuan akhir dari Paulus ini adalah ketika kita diberkati, yaitu rezeki yang lebih, paling tidak kita berikan sebagian kekayaan kita untuk yaitu ambil bagian di dalam pelayanan untuk memperbesar Injil Kerajaan Allah dengan bentuk memberikan sebagian rezeki kita untuk membantu pekerjaan Tuhan yang ada di gereja GPI Emmanuel. Amin Bapak Ibu. Itulah tujuan akhir dari Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi dan menasihati saya dan saudara kepada Bapak Ibu sekalian. Saya juga harus belajar melalui firman ini, Bapak. Nanti silakan untuk membaca lagi di Filipi 4 ayat 14 sampai 17 ini. Baik sebelum ayat 14 bisa nanti Bapak Ibu pelajari sendiri. Itu ada suatu rahasia yang begitu dalam. Jadi endingnya, jadi tujuan akhir dari Paulus tadi, ketika kita diberkati, ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih, sebagian kekayaan kita ini untuk yaitu ambil bagian di dalam pelayanan untuk memperbesar Injil Kerajaan Allah dalam bentuk kita memberi sebagian harta kita untuk membantu pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Apakah pekerjaan Tuhan yang ada di gereja itu tidak ada yang harus dibantu? Banyak Bapak Ibu. Kemarin panitia sudah melaporkan hasil rapatnya bahwa seingat saya kemarin ketua panitia sudah menentukan yaitu Natal Padang bertempat di Kota Batu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian dana yang sebelumnya ditentukan 20 membekak menjadi 25 juta. Dan di situ sudah diplot
untuk penata anak-anak sekolah minggu itu sudah diplot berapa juta gitu kemarin. Kemudian ada yang lain untuk biaya transport sekian. Ini contoh Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan yang ada di gereja masih kurang. Yang kurang apa? Tadi sudah tahu dana untuk perayaan Natal anak-anak sekolah minggu. Yang belum adalah hadiah untuk anak sekolah minggu. Inilah yang dimaksud Paulus. Sebagian harta kita untuk membantu pekerjaan Tuhan seperti yaitu hadiah untuk anak sekolah minggu ini belum Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Allah pada malam hari, paling tidak kita meresponi. Ayo kita berbondong-bondong untuk memberikan sebagian harta kita untuk ikut ambil bagian pelayanan di dalam yaitu memperbesar Injil Kerajaan Allah untuk pengadaan hadiah anak sekolah minggu. Ini belum ada. Mari kita berbondong-bondong. Berapapun yang saudara berikan, ini sing penting ikhlas, monggo. Silakan Bapak Ibu nanti menghubungi. Terus saja saya tunjuk penggali dananya Bu Ani Teguh dan Bu Nita Dodi, silakan. Kalau Anda ingin yaitu memberikan bantuan saudara untuk hadiah sekolah minggu, menghubungi Bu Ani Teguh dan Bu Nita Dodi. Amin Bapak Ibu. Amin. Halo, amin. Itulah yang diharapkan oleh Paulus tadi kepada saya dan saudara. Sebagai akhir penutup khotbah saya, mari Bapak Ibu sekalian, kita muliakan Tuhan dengan kekayaan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada Ibu Nurwati. Kembalikan kepada Ibu Nurwati. Salam, selamat malam. Shalom. Shalom. Ya, luar biasa. Ya, maaf tadi saya sedang ada pelayanan di gereja, ada besok dipakai acara camp, dan ini tadi malam pengutusan. Malam pengutusan untuk pelayan-pelayan, dan saya layani, diminta untuk melayani. Terima kasih pelayanannya untuk Pak Darmianto. Ya, mari kita berdoa, satu di dalam doa. Haleluya. Ya ralamas sikanataka ya ralamana masikanataka ya ralamana. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama beraktivitas saat ini, meskipun kami lain dari satu pelayanan, dan pada akhirnya kami berkumpul bersatu dalam satu doa. Tuhan
berkati setiap apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini bergabung dalam doa malam, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Pak Sarjono, suami istri, keluarga ini diberkati oleh Tuhan, setiap apa yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil dan pelayanannya terus meningkat, pengiringan kepada Tuhan, tambah hari tambah setia. Tuhan memberkati anak, menantu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Yona dalam pekerjaannya, Pepi dalam pekerjaannya, dalam satu rumah tangga baru ini Tuhan memberkati, kasih setia terus memancar bagi keluarga ini ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati juga Daniel dimanapun berada. Kami berdoa biarlah setiap apa yang telah dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil dan masa depannya dalam jaminan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Aryono. Tuhan memberkati keluarga Bapak Aryono, suami istri, perlindungan Tuhan Yesus, tambah setia, kasih Tuhan menyertai, memberkati anak Elsa, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, semuanya masa depannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu dalam jaminan Tuhan Yesus Kristus. Keluarga ini diberkati dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Teguh Santoso, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu dalam pelayanannya, bersama-sama membawa damai sejahtera dan sukacita. Dalam pekerjaannya Tuhan memberkati, di dalam lingkungan pekerjaannya Tuhan memberkati, limpahkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Demikian juga keluarga berkat bagi anak-anak dan bagi keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati anaknya, Evan, demikian juga Chris, Ruli, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkatinya. Keluarga, demikian juga untuk orang tuanya, Tuhan Sri Mulyani kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan kasih setia menyertai, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, segala organ-organ tubuhnya Tuhan pulihkan, dan tambah hari tambah sehat sempurna. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati keluarga ini. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Agus Wiono, Tuhan memberkati segala usaha pekerjaannya dalam perlindungan Tuhan, dan keluarga ini diberkati oleh Tuhan, dan kami serahkan pengiringannya kepadamu ya Tuhan Yesus, tambah hari tambah setia. Tuhan memberkati keluarga ini menjadi berkat bagi lingkungan dan pekerjaannya, dan anak-anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu untuk Talia, Sinyo, Luis, demikian juga Cucu Tuhan Yesus, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan segala kebutuhannya, keperluannya Tuhan mencukupkannya, dan segala apa yang telah dikerjakan Tuhan keluarga ini ya Tuhan Yesus, untuk keluarga Pak Kusiano Tuhan selalu membuatnya berhasil, dan Tuhan kami serahkan keluarga ini dalam perlindungan Tuhan Yesus. Saya berdoa juga untuk keluarga Yoyo dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan, dekat bagian menjadi imam rumah tangga keluarganya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Bu Yoyo Tuhan Yesus, Tuhan menyertai selalu ya Tuhan, roh hikmat takut akan Tuhan menyertai, menjadi berkat bagi anak-anaknya. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu untuk Dio, masa depannya dalam jaminan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pergumulannya ya Tuhan, Tuhan menyiapkan, Tuhan sudah memberikan pendamping yang akan mendampingi Mas Dio ya Tuhan Yesus, pendamping yang setia, dan Tuhan memberkati Ega, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, kasih Tuhan selalu menyertainya. Tuhan memberkati segala pekerjaan yang telah dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Dio demikian juga Ega, semuanya dalam perlindungan dan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Berkati pincai sakit sudah sembuhkan, ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Eko dan Ibu Maria, Tuhan Yesus, Tuhan memberkati rumah tangga ini, diberkati oleh Tuhan dalam usaha pekerjaannya dan pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Cinta kasih Tuhan selalu menyertai keluarga ini, Tuhan memberkati, terus meningkat dalam segala hasil usahanya, dan Tuhan memberkati pelayanannya, pengiringannya kepada Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Anak-anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, untuk Kesia, demikian juga Nathan, semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan memberkati
kebutuhan sekolahnya Tuhan mencukupkan, Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan. Mereka menjadi berkat di tengah-tengah pergaulan di sekolah maupun di rumahnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Tuhan selalu menyertai untuk Ibu Dodi ya Tuhan Yesus, single parent yang saat ini menjadi pendoa, Tuhan memberkati, berhikmat. Setiap apa yang diperkatakannya di hadapan Tuhan, Tuhan selalu mendengar, Tuhan memberkati anak-anaknya, Siska, demikian juga Dimas, dimanapun saat ini berada dalam pekerjaannya, usahanya, semuanya mendatangkan berkat bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Siska dan Dimas dimanapun saat ini berada dalam perlindungan Kristus. Tuhan memberkati menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang tua dan bagi keluarganya. Dan terus Tuhan apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupannya, menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa untuk Pak Darmianto yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan, yang boleh kami terima bersama-sama. Bila apa yang disampaikannya terus menjadi kekuatan bagi setiap kami semuanya, menjadi berkat, dan setiap apa yang diperkatakannya semuanya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terus Tuhan pakai dalam pengurapan Tuhan. Tuhan tidak melihat, kami tidak melihat suatu kelemahan, tetapi biarlah kekuatan Tuhan selalu menyertai Pak Darmianto. Roh takut akan Tuhan menjadi berkat, menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Tuhan kasih Tuhan menyertai, berhikmat untuk membawa rumah tangganya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan istrinya sebagai hamba Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, sebagai penolong yang setia bagi suaminya, jadi berkat bagi anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan lokes Tuhan selalu mencukupkan. Hari-harinya dalam perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati untuk anak-anak tim multimedia yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus dalam pengiringan pada Tuhan. Tuhan memberkati, hikmat Tuhan selalu menyertai mereka, kesatuan hati untuk melayani Tuhan, tidak mencari kebenaran diri sendiri, tetapi kuasa Tuhan selalu menyertai mereka. Apa yang telah mereka kerjakan Tuhan melipat kali gandakan, dan Tuhan memberkati tim multimedia menjadi tim yang solid, menjadi berkat bagi banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga Bapak Indra Hermawan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, bersama Ibu Ayu dalam usaha pekerjaannya terus meningkat, dan Tuhan memberkati keluarga ini dalam perlindungan Tuhan. Anak Moses, Tuhan memberkati, biarlah Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Anak-anak ini ya Tuhan Yesus, Tuhan mencukupkan segala keseharian mereka, dan Tuhan tambah-tambahkan kesetiaan mereka, pengiringan mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat Yolanda, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, roh hikmat, roh takut akan Tuhan menyertai Yolanda ya Tuhan Yesus, memberkati segala hikmat untuk pengiringan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa dan keluarganya. Kasih Tuhan memberkati sebagai anak-Mu ini ya Tuhan Yesus, untuk anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Pio, biarlah Tuhan memberkati segala keperluan dan kebutuhannya, Tuhan mencukupkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang saat ini dikumpulkannya, Tuhan isi hatinya, mendengar, Tuhan menjawab doa-doanya, Tuhan memberkati Yolanda, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Tuhan semakin nyata dalam setiap kehidupan kami, dalam satu pekerjaan Tuhan, melayani bersama-sama. Demikian kami berdoa buat Andreas, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, masa depannya dalam perlindungan dan jaminan Tuhan menyertai mereka. Andreas ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hari-harinya, terus cemerlang memuliakan Tuhan, memberikan pernyataan kasih Tuhan dan hikmat Tuhan menyertai dalam pekerjaan dan pelayanannya, terus tambah hari tambah setia mengiring Tuhan sebagai satu tim bersama-sama kami melayani bersama-sama. Tuhan memberkatinya. Jaminan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat siapapun saat ini yang tergabung di dalam doa malam ini ya Tuhan Yesus. Engkau nyata, Engkau sungguh berkuasa. Apapun yang saat ini dalam pergumulan jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami kesesakan, berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Perhimpitan perekonomian ya Tuhan, dalam rumah tangga Tuhan yang Tuhan percayakan, memulihkan, memberkati apapun bentuk-bentuk ya Tuhan Yesus,
kelemahan-kelemahan bagi setiap jemaat. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk anak Cio yang berbaring sakit di rumah sakit baptis. Tuhan memberkati apapun diagnosa dokter ya Tuhan Yesus. Engkau adalah tabib yang ajaib, Engkau adalah sumber mujizat, dan Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat itu terjadi bagi anak Cio di dalam nama Yesus. Cio disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bu Etik juga Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu yang berbaring sakit di rumah sakit Aura Sifa. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan sudah sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Jantungnya normal, lambungnya normal, apapun yang saat ini dialami dalam segala kelemahan tubuh, dari sakit penyakit itu Tuhan mengangkat dan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami apapun yang saat ini Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kenyamanan, dan Tuhan memberikan perlindungan, menjauhkan dari mara bahaya petaka apapun, dan perlindungan Tuhan nyata bagi setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan beri. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana perayaan Natal bersama dalam Kristus, berkati melakukannya bersama-sama dulu untuk segenap panitia dari ketua dan sesi-sesi semuanya, bila mereka saling bekerja sama membangun sehingga kami apa yang boleh kami rencanakan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, bukan untuk menciptakan atau mencari kesenangan pribadi atau menyenangkan setiap jemaat. Kami memperoleh kebaikan kehidupan nyata, boleh membangun satu dengan yang lain dengan kesatuan dan banyak menikmati hadirat Tuhan. Kami sepakati ya Tuhan di Wisma YWI, Tuhan memberkati, kasih Tuhan menyertai. Tuhan sudah memberikan perlindungan, Tuhan sudah menjamah tempat, Tuhan memberkati apapun yang boleh kami kerjakan, dan setiap donatur dari proposal yang sudah kami sebarkan, biarlah Tuhan semuanya mendatangkan berkat, dan kami boleh percaya Tuhan karya Tuhan itu nyata, memberkati kami, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan dari acara Natal nanti, dan iring-iringan perjalanan menuju ke tempat acara sampai sekembalinya, biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati cuaca yang boleh kami nikmati, cuaca yang cerah dan bisa dinikmati untuk acara Christmas Camp Gereja Penyebaran Injil Immanuel boleh berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh nyata kasih Tuhan memberkati kami semuanya, memecah belah, memporak-porandakan kesatuan kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami berseru kepadamu, biar Roh Kudus-Mu yang saat ini mempersatukan kami, bergerak bersama-sama, melangkah bersama-sama dengan penuh keyakinan kami, iman kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pak